Jemaat yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami yang namanya hidup yang lama. Namun di dalam Kristus, kita akan mengalami hidup yang baru. Karena itu, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tertulis, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Amin. Jemaat yang terkasih, hidup yang baru harus ada beza dengan cara hidup yang lama ataupun duniawi. Hidup di dalam posisi sebagai anak raja yang hidup dengan cara yang baik. Ciri-ciri orang yang mengalami dan memiliki hidup yang baru, yang pertama, memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh. Dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10 tertulis, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Memiliki iman yang percaya yang sungguh-sungguh sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi, tanpa merasa malu mengakui Yesus di hadapan muka umum, menolak anasir-anasir yang jahat. Jika kita cinta akan Tuhan, kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, dan setia kepada Tuhan, keluarga, dan lingkungan jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yang kedua, gaya hidup sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, "Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Orang yang tahu kebenaran lahir daripada Yesus, menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Dalam Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Orang yang hidup dalam dosa tidak ada sukacita dan tidak ada kebenaran. Orang yang hidup baru melakukan firman Tuhan, termasuk memberikan persembahan, ucapan syukur, dan persepuluhan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saling mengasihi sebagai tanda kita lahir di dalam Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 tertulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Apabila kita memiliki kasih akan menjadi penggerak dalam kehidupan kita. Kasih akan menutupi segala sesuatu. Yang keempat, mengalahkan hal-hal duniawi ataupun keinginan daging. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 tertulis, "Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Oleh itu, jangan menjual iman hanya karena hal-hal duniawi. Orang yang hidup baru tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal duniawi, tetapi akan mengutamakan pelayanan gereja. Walaupun sebagai manusia kita mengalami jatuh bangun, tetapi ketika kita kuat di dalam iman, kita akan tetap diangkat Tuhan. Sebab itu marilah kita tetap fokus kepada kerajaan Allah. Yang kelima, tidak lagi hidup dalam dosa ataupun tidak terus-menerus hidup dalam kegelapan. Dalam Yohanes 3 ayat 9 tertulis, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah." Oleh itu, jemaat yang terkasih, marilah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan agar Roh Kudus membangun dan memampukan kita untuk menolak kuasa-kuasa kegelapan. Marilah kita belajar seperti kepribadian Tuhan Yesus yang tetap mempertahankan iman, mempertahankan kesucian, dan mempertahankan pribadinya di hadapan Tuhan, sehingga dia menjadi seorang pribadi yang bukan ditawan, tetapi dia harus mengalahkan yang jahat.
Apabila kita melakukan dosa, hati nurani kita akan berbicara untuk menegur kita supaya kita hidup di dalam pemulihan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk renungan-Mu pada hari ini, di mana ketika kami hidup dalam kegelapan, kami harus keluar daripada kepompong itu dan mengalami hidup yang baru dalam Engkau, supaya kami harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Engkau, menghidupi apa yang tertulis dalam firman-Mu, dan tahu untuk melakukan kasih terhadap sesama. Bahkan kami mengalahkan keinginan-keinginan daging kami, dan kami tidak lagi tinggal dalam dosa karena sifat-sifat ilahi ada pada kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengalami hidup yang baru, supaya kami tetap menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, untuk keluarga, untuk jemaat, bahkan untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Fliani Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.